kisah Nabi ya. Ketika Nabi ditantang oleh orang-orang Quraisy untuk membelah bulan. Nah, itu terjadi di Jabal Qubais ya. Jadi Nabi kemudian membelah bulan, yang satu ke Bukit Sofa, yang satu ke Bukit Marwah. Oke, bulannya terbelah ya. Itu ya tambahan ya. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian ya, kita berada di sini. Sebenarnya dulu Nabi sering dari rumahnya, pamannya ya, kemudian setelah menikah beliau juga kadang ke rumahnya. Dan nanti kita lihat rumah beliau dengan Siti Khadijah ya. Nah, di antara jalan ini ada kalau kemarin yang kemarin Pak Ewan ngelorong sini ya, seperti lorong. Nah, ini ada yang disebut dengan Zuqatul Hajar. Jadi lorong batu. Kenapa disebut lorong batu? Karena di sini ada batu yang setiap kali Nabi Muhammad lewat, batu itu memberi salam. Caranya? Hah? Caranya ya Nabi yang mendengar ya. Nabi yang mendengar, Nabi itu tahu bahwa batu itu memberi salam kepada dia. Ya sebagaimana juga Nabi mendengar bisa Zuqatul Hajar, lorong batu ya. Nah karena di sini ada batu yang dia itu kalau Nabi lewat memberi salam ya. Nah bagaimana suaranya yang dengar ya Nabi yang dengar ya. Seperti juga Nabi mendengar misalnya orang disiksa, dikubur ya, yang lain kan nggak dengar ya. Nah, Nabi cuma tahu kalau ini ada saya lewat ada orang yang disiksa ya. Nah jadi nanti juga ada tentang pohon kurma juga yang dengar Nabi gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, jadi setiap kali Nabi lewat maka batu itu memberi salam. Apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Ya bahwa Rasulullah itu dicintai bahkan oleh makhluk mati pun. Ya, batu saja memberi salam. Itu apa? Saking cintanya makhluk Allah itu kepada Rasulullah SAW. Ya, malaikat Jibril cinta, para malaikat cinta, batu cinta. Ya, bahkan ada pohon kurma di kota Madinah. Besok kita insya Allah ke Madinah ya. Ketika Masjid Nabawi didirikan, belum ada mimbarnya, sering Nabi itu bersender di pohon kurma untuk memberikan khutbah. Kemudian setelah itu dibuatkan mimbar Nabi. Maka pohon kurma itu menangis. Ya menangis ya terus Nabi bilang pohon kurma ini menangis ya. Jadi para sahabat itu mendengar ada orang menangis. Siapa nih menangis? Kata Nabi itu adalah suara pohon kurma yang dulu saya sering bersandar padanya dan saat ini aku sudah tidak bersandar kepada. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan berkah ya, sehingga pohon kurma itu merasa sedih ditinggalkan oleh Nabi. Oke. Begitu juga gunung Uhud. Ya ketika Nabi berperang Uhud, naik ke atas bukit Uhud bersama Umar dan Abu Bakar, bukit itu bergetar. Ya bergetar gitu ya. Nah kalau gunung, kalau ya. Tapi itu bukan gempa. Sebenarnya itu tadi kan kita pernah membaca ayat ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaannya bahwa yang batu saja itu bisa terpecah, terbelah, ya jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunung Uhud saat itu bergetar. Ya karena apa? Cinta kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Uhud, tenanglah. Ya sesungguhnya aku ini hanya seorang nabi. Begitu. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, hikmahnya kepada kita ya, bagaimana makhluk mati saja cinta kepada Rasulullah. Ya, maka kita harusnya sebagai makhluk hidup, kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, umatnya harus lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Ya demikian ya sekalian. Nah terakhir nanti kita akan menuju rumah Siti Khadijah. Ya kita terangkan di sini biar nggak terlalu lama di sana panas. Ya kita akan tunjukkan. Jadi itu ada rumah Siti Khadijah, di mana Khadijah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dan itu ada tempat yang paling lama ditempati oleh Nabi. Ya, Nabi tinggal di rumah pamannya berapa tahun? 4 tahun di Bani Sadiyah. Jadi sampai pamannya hanya usia 25 tahun. Ini 21 tahun kan? Kalau di Madinah Nabi tinggal hanya 10 tahun. Ya, tetapi tinggal di rumah Khadijah itu ya sejak usia 25 tahun sampai usia 53 tahun beliau hijrah. Nah, berarti berapa? 28 tahun. Jadi waktu yang paling lama tempat yang disinggahi Nabi adalah rumah beliau. Di situ banyak sekali bekas tapak kaki, keringat, peluh Rasulullah di rumah itu. Sehingga itu tempat yang berkah sebenarnya.
tempat yang paling sering malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu itu di rumah Nabi. Ya, sehingga para ulama menyatakan bahwa tempat yang paling berkah setelah Ka'bah, Baitullah, yang terdekat adalah rumahnya Nabi. Tapi banyak orang nggak pada tahu, dan juga dijaga sama askar biasanya dipagari, ya dipagari. Nanti yang dibuka kalau pas sholat maghrib, sholat subuh. Kalau sebelum sholat biasanya nggak boleh ke situ, masuk ke dalamnya. Ya, nanti di tengah kalau mau ke situ misalnya mau maghrib bisa gitu, biasa ditutup, dijaga sama askar. Nanti begitu sholat tapi dibuka. Nah, itu boleh masuk paling 2-3 rakaat, kadang usir lagi, suruh gantian. Tapi banyak yang nggak tahu sih. Saya pernah nunggu gitu berapa kali nggak dibuka-buka, tapi saya sholat di tempat lain, nanti habis maghrib, habis subuh dibuka, saya sholat itu berdoa. Jadi itu salah satu tempat, ya, karena tempat yang paling lama malaikat Jibril paling sering datang ke sini. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita menuju sana. Mari sebelum kita menuju sana, nanti kita kembali ke Amir, kembali ke hotel untuk makan pagi sendiri-sendiri.